سمع الله لمن حمده الله أكبر لا إله إلا الله 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 لا إله Pemuda-pemudi Aceh yang luar biasa eksis dan produktif di malam minggu untuk mengikuti kajian. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih semua. Kami persilakan untuk teman-teman duduk kembali. Boleh di belakang. Raja Uluk nggak? Tapajo engkau sore. Iya, cakep. Udah segitu aja. Allah nggak merekod apa yang terjadi setelah itu. Yang Allah rekod dalam Al-Quran sampai hari kiamat kita baca itu adalah semut datang, dia memanggil kawannya, hanya seekor saja, yang dia melihat ada bahaya di sekeliling mereka. Kalau tidak ada seekor semut itu, tidak ada 6 penyebutan sejarah semut dalam Al-Quran. Walaupun yang ada itu satu lembah semut. Padahal semut satu lembah, tetapi yang berharga. Kenapa begitu? Dia action. Tapi action saya ini mempengaruhi satu lembah enggak? Enggak penting. Kamu action enggak? Siapa kapasitas saya ini untuk action? Saya punya pangkat, punya jabatan? Enggak, Allah enggak merekod siapa semut ini. Udah, pokoknya seekor semut, udah. Semut biasa enggak ada masalah. Pokoknya dia action. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Dari gara-gara satu ekor semut ngomong, lalu kemudian ada cerita semut, lalu ada surat dalam Al-Quran namanya An-Namlu. Gak ada surat Nabi Sulaiman, bayangkan itu. Padahal yang super power siapa? Nabi Sulaiman. Tapi tak ada surat Sulaiman, yang ada surat semut. What's happened? Silakan buka kembali. Apa yang harus kita buat dengan seekor semut? Maka kawanku yang dimuliakan Allah, kalaulah gak mampu menjadi manusia biasa, jadilah seekor semut juga boleh. Kalaulah nggak mampu menjadi manusia biasa, jadilah kita seekor semut aja. Cukup. Cukup. Kita mungkin nggak dikenal di bumi, suara kita kecil, tapi di langit kita direkod oleh Allah. Mungkin andai kata Al-Quran itu turun, ada jiwa-jiwa seperti semut ini, maka Allah akan turunkan ayat atas nama kita. Tapi Al-Quran sudah tidak turun lagi. Kawanku yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya action. Kita jangan meminta apa output yang akan saya dapatkan dari action saya. Nggak usah. Allah akan menulis semuanya. Tapi dalam filosofi Sweet, semut lawan gajah, itu gajah mati. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Sama. Nah, ini saya pengen cocokologi lagi nih. Di dalam Al-Quran ada surat semut dan ada surat gajah. Apa nama surat gajah?
Alfil dong. Kan anak Aceh bisa bahasa Arab semua ya. Anak uhibbu supermi. Alfil ya, Alfil. Surat semut itu adalah cerita pujian Allah terhadap semut. Sedangkan surat gajah cerita celaan Allah kepada gajah. Tahu nggak apa yang membedakan mereka? Yang satu dipuji walaupun dia kecil bahkan nggak terlihat, sedangkan yang satu lagi dicela walaupun dia besar dan gagah. Tahu nggak apa bedanya? Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia bermanfaat untuk orang lain. Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia punya kontribusi dalam agama Allah, dalam dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Allah mencela gajah walaupun dia besar, gagah, menakutkan karena dia justru merugikan orang lain. Bahkan memusuhi agama Allah, dakwah agama Allah, dan termasuk ingin menghancurkan kiblat kaum muslimin yaitu rumah Allah Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi kita tuh nggak ada nilainya di mata Allah walaupun kita besar, walaupun kita gagah, walaupun kita tajir, walaupun kita kadang-kadang tajirnya cuma flexing. Murah banget sih. Walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya pengikut banyak, walaupun kita pejabat yang paling ditakuti, sering muncul di media, apapun kita, nilainya lebih kecil daripada semut kalau kita tidak punya manfaat untuk orang lain. Tes, bagaimana perasaan Anda setelah? Ya, senang sekali. Bagaimana perasaan Anda setelah menonton kajian akrab dari Ustadz? Saya senang sekali karena saya adalah anak muda yang eksis sekali di depan kamera. Sangat eksis, bro. Ya. Oleh karena itu kita langsung aja ke Ustadz Kita ya. langsung kolaborasi. Ini nggak boleh, ini kita halangi. Waduh. Kebetulan, kamera. Kebetulan kita akan lagi depan. Nggak bisa karena bro diawasi sama. Lagi depan udah. Ya Ustaz nanti di depan bro, lagi biasalah. Namanya juga fans ya kan. Kita akan foto ya tipis-tipis lah bro. Oleh karenanya kita tunggu aja. Mungkin ini ada teman-teman dari Taruna Praja IPDN. Ini keren banget sih, sumpah nih keren parah sih. Gak bisa bro, dihalangi bro. Tes ya. Waduh. Dikit. Agak berat ya. Ini sengaja kayak digantung gitu kan, malam besok dibuat bikin puncak suasananya. Ini kan sengaja Ustaz Kita akan karena usaha nanti tidak bisa diwawancara. Kami wawancarai abang aja. Oke, apa ini Bang? Gimana perasaan abang sebagai host pada acara malam berbahagia ini? Masya Allah. Ya alhamdulillah saya sebagai Host ya Allah. Ya host tadi namanya. Saya atas nama pribadi merasa sangat luar biasa kemuliaan ini suatu kepercayaan dan kemuliaan untuk saya pribadi. Salah satu tokoh penting di Aceh. Bagaimana perasaan Pak Michael setelah menonton kajian dari Ustadz Nandaki? Pertama, ini sangat menginspirasi. Benar. Dan juga menjadi sebuah gerakan untuk anak-anak muda Aceh terus berbuat kebaikan. Karena apa? Karena masa depan Aceh dan bangsa ini ditentukan oleh anak muda. Kalau anak muda tidak peduli, maka bagaimana nasib bangsa ini? Harapannya untuk anak muda Aceh? Harapan muda Aceh buat gerakan kebaikan itu, yang saya buat gerakan kebaikan itu adalah 1 jam selama 1 minggu, minimal 1 jam. 1 jam. Oke. Satu kata buat Aceh. Terakhir. Ya Aceh hebat. Aceh hebat. Oke, kita akan wawancarai Ustadz. Ustadz muda. Bagaimana Ustadz perasaan Anda setelah menonton kajian dari Ustadz Nandaki? Enggak keduga. Masya Allah. Tidak sesuai dengan ini ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya, kan di jalannya udah macet. Benar. Mulai dari Museum Oman. Ya. Nah, Karena betul. 5 kata untuk pemuda Aceh. Ya. Pemuda Aceh, hayu. Pemuda Aceh, behe. Pemuda Aceh, bangkit. Pemuda Aceh, go internasional. 5 kata untuk anak muda Aceh. Hebat. Hebat. Lain lagi. Cerdas. Terima kasih Pak ya. Sukses selalu. Salam dulu. Satu kata untuk Aceh terakhir. Atau pemuda Aceh. Kepada seluruh panitia. Untuk pemuda Aceh, Aceh untuk Aceh emas 2045. Sangat lama ya. Tapi Ya. apalah, mudah-mudahan Aceh emas tercipta di 2045. Ya, salam dulu kita.
Masya Allah, nih Ustadz muda dari Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.